kabar Bapak-Bapak semua? Luar biasa ya. Hari ini adalah hari terakhir Bapak Ibu mengikuti pelatihan setelah 6 hari sudah meninggalkan keluarga dan hari ini akan berakhir ya. Oleh karena itu mari kita lanjutkan kegiatan ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjutkan kegiatan kita di modul 7 KP2. Ini merupakan kelanjutan dari materi yang disampaikan oleh Bu Eka, yaitu modul 7 tentang intuisi kolaboratif ya, yaitu tentang KP2. Nah, Bapak Ibu kenal dengan foto yang ada di situ? Tidak kenal ya? Itu saya Bapak Ibu. Iya. Ini saya tidak tahu. Baik Bapak Ibu, jadi sebenarnya materi yang saya sampaikan merupakan kelanjutan dari materi yang disampaikan oleh Bu Eka kaitan dengan identifikasi ya intuisi kolaboratif. Nah, kalau di KP2 kita akan mempelajari tentang simulasinya ya, penerapan dari intuisi kolaboratif dengan menggunakan siklus intuisi kolaboratif. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita juga sama splitting dulu. Gambarnya apa ini? Tepuk tangan. Ini menguji konsentrasi di hari yang sudah penghujung. Bapak Ibu diuji tentang konsentrasi dan memahami sebuah instruksi. Instruksinya kalau saya bilang selamat pagi, tepuk tangannya 1 kali. Kalau selamat siang, tepuk tangannya 2 kali. Selamat sore, tepuk tangan 3 kali. Selain instruksi itu Bapak Ibu tidak melakukan apa-apa. Jelas? Jelas. Paham? Paham. Biasa. Berdiri dulu. Oke. Boleh berdiri dulu ya Bapak Ibu. Kita tes dulu. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Siang. Fokus ya, kita mikirkan mau pulang ya. Oh, kalau tidak, Bapak Ibu begitulah kalau kita ngajar di kelas, kalau tanyakan jelas, paham. Padahal ulangan nilainya banyak kecil. Selamat pagi, selamat sore, selamat siang. Tidak mudah loh Bapak Ibu. Ternyata memang karena kita menganggap sesuatu itu tidak penting, tidak fokus ya. Selamat pagi, selamat siang, sore. Alhamdulillah. Baik, boleh duduk sih. Saya tidak mau kalah dengan teman-teman. Saking speaking saya juga punya tebak-tebakan. Dengan hanya waktu 1 menit saya cari gambarnya. Bapak Ibu silakan tebak. Yang benar saya kasih hadiah menarik dari honor saya tadi. Kalau tidak saya kasih kuncinya saja. Biar bulat gitu ya. Ada yang bisa? Ada kaitannya dengan materi kita Bapak Ibu. Teman-teman tadi sudah sekian kali bicara itu. Ada, sudah. Belum tepat. Ayo, dikit lagi sedikit. Ayo Pak Om. Biasanya Pak Titin yang cepat nangkep lagi. Iya, ayo. Iya. Ujungnya apa? Ujungnya dapat ribu, Bu. Iya. Baik, kita fokus lagi. Kita fokus lihat tujuan. Apa sih yang ingin dicapai dari kegiatan hari ini? Yang pertama adalah akan menyimulasikan siklus intuisi kolaboratif berdasarkan kasus nyata di kelas ya. Jadi artinya dari kasus nyata, kalau yang KP1 fokusnya ke identifikasi, menerapkan siklus intuisi kolaboratif.
Kalau sekarang berdasarkan kasus nanti akan disimulasikan, akan Bapak Ibu simulasikan ya. Kemudian nanti merefleksi pengalaman peserta dalam melakukan latihan inquiry kolaboratif ya. Jadi fokus kita ini yang ingin dicapai di akhir kegiatan. Nah, lalu apa sih manfaatnya sebenarnya inquiry kolaboratif? Saya ingin mendapatkan jawaban atau dari tanggapan dari Bapak Ibu. Siapa yang bisa? Ya, Bu Sinta. Langsung dari tempat dulu saja. Sejauh ini saya memahami untuk inquiry kolaboratif adalah bagaimana kita mendeteksi permasalahan dan mencoba untuk mencari solusi terhadap permasalahan yang kita hadapi dalam proses pembelajaran. Luar biasa, tepuk tangan. Mungkin kelompok 2 bisa membantu mengelaborasi lagi. Oke? Pak U, silakan Pak U. Menurut saya manfaat inquiry kolaboratif itu adalah menjalin kerjasama dengan pihak lain untuk mendapatkan masukan-masukan baru atau ya pandangan baru bahwa sesuatu itu ada hal yang perlu diubah. Oke, baik. Bagaimana tanggapan dari kelompok 1? Jawaban Pak U luar biasa ya. Jawabannya keren Pak U. Nah, kita juga akan melakukan kesepakatan kelas ya. Jadi di sini hadir di kelas tepat waktu, aktif dalam mengikuti pelatihan, menghargai pendapat teman karena memuliakan ya. Kita ingat selalu memuliakan fokus kita di pembelajaran dalam. Apakah ada yang ingin ditambahkan Bapak Ibu? Dari kesepakatan yang sudah ada itu? Apa cukup? Cukup. Baik, terima kasih ya. Oke. Nah, inilah alur kegiatan kita hari ini ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu sudah punya kelompok, nanti akan bekerja dalam kelompok Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu nanti mengunduh lembar kerja itu ada di ini mana untuk menekannya. Oh iya. Ininya yang mana untuk menekan lampunya? Yang atas Pak. Atas ya. Sebentar. Karena lampu ini tadi. Kurang maksimal ya warnanya, nggak apa-apa. Bapak Ibu sudah tahu kan tempatnya mengunduh? Munduhnya di mana? Di modul. Di modul 7, kemudian yang atas itu yang ini ya. Yang mana Bu? Ini ya. Oh ya, yang di sini Bapak Ibu ya. Lembar kerja modul 7 KP2 unduh. Nah, silakan. Mungkin sudah ada yang mengunduh? Alhamdulillah, karena memang itu bisa Bapak Ibu ya secara mandiri Bapak Ibu lakukan. Selanjutnya Bapak Ibu nanti akan bekerja dalam kelompok berkaitan dengan memilih kasus yang ada di sekolah untuk Bapak Ibu simulasikan berkaitan dengan penerapan apa? Siklus inquiry kolaboratif. Karena ini nyambung dari materi 1, ada berapa tahap? 4. 1 assess, mengidentifikasi. Yang kedua, desain, merancang. Yang ketiga, mengimplementasi. Yang keempat, mengukur keberhasilan dari indikator yang telah ditentukan. Begitu ya? Baik Bapak Ibu, silahkan sekarang bekerja dalam kelompok. Nanti Bapak Ibu akan mempresentasikan di depan secara bergiliran, kelompok lain memberikan tanggapan. Waktunya 10 menit. Silakan. Silakan diskusi. Bagaimana Bapak pada ini ada kendala? Sudah dulu. Oke. Bisa identifikasi dari kendala, mungkin ada apa namanya permasalahan, itu bisa berdasarkan data, berdasarkan asesmen awal, sehingga dari data itu digunakan untuk membuat rancangan, lalu akan dilakukan dalam implementasi dan ukur pada tahap pengukuran. Ya, oke. Terima kasih. Baik. Di kelompok 1 ada kendala Bapak Ibu? Ya, luar biasa ya. Urutannya yang pertama adalah tahap mengidentifikasi ya. Yang kedua adalah merancang desain ya. Kemudian dari rancangan diimplementasikan, dari
presentasi maka diukur berdasarkan indikator pencapaian tujuan, gitu ya. Selanjutnya Bapak Ibu ya nanti akan mempresentasikan dari hasil kerja kelompoknya ya. Jadi Bapak Ibu seperti ini format yang Bapak Ibu tadi sudah download kan? Ya, jadi ini Bapak Ibu di sini bisa lihat ya. Ini adalah tahapannya: assess, design, implementation, kemudian measurement ya. Kemudian deskripsi kegiatannya apa, gitu ya, peran guru dan outputnya apa di setiap tahapan tersebut. Gitu. Kemudian, apakah ada yang sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Sedikit lagi, oke silakan. Nah, Bapak Ibu, kalau nanti Bapak sudah selesai, harapannya nanti adalah akan dipresentasikan ya secara bergiliran, kemudian kelompok lain juga tanggapan. Bapak Ibu upayakan di kegiatan ini Bapak Ibu secara maksimal mengeksplorasi diri untuk bekal ketika nanti mengimbaskan di sekolah maupun di kelompok MGT, begitu ya. Oke. Jadi maksud saya bilang ini biarlah di sini malu gitu ya, tapi nanti tidak malu di depan peserta. Ya, kata teman saya itu kalau kita tanpa persiapan masuk kelas, maka nanti siap-siap keluar kelas tanpa penghargaan. Luar biasa itu, menyakitkan sekali. Ya, oleh itu kita harus siap sebelum kita bertugas. Baik, nah sekarang saya beri kesempatan. Siapa duluan, kelompok 1 atau kelompok 2 dulu mempresentasikan dari depan? Masuk. Satu, Pak Dendi udah maju dulu. Siap ya. Baik, silakan maju ke depan dulu mempresentasikan di depan. Pak Dendi Baik, maju dulu. silakan. Baik, kelompok ceria sudah melaksanakan analisis. Kelompok ceria sudah melakukan analisisnya, dan kami telah dengan cermat menganalisisnya berdasarkan 4 aspeknya, yaitu tahapan, deskripsi kegiatan, peran guru, dan output. Demikian, terima kasih. Yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Karena kelompok ceria sudah mempresentasikan, saya minta kelompok gembira memberikan tanggapan Bu Eka. dari apa yang sudah disampaikan. Mungkin Bu Eka. silakan ya. Atau di sana saja? Iya. Ya. Baik, dari presentasi yang disajikan kelompok gembira, ada hal yang saya kurang jelas, Pak, Iya. berkaitan dengan outputnya, Pak. Iya. Di situ kayaknya ada yang kurang. Baik, sepertinya ada yang kurang. Mungkin kembali ke kelompok ceria bisa memperkuat dari apa yang sudah disampaikan tadi. Oh iya betul Pak. Oke. Sepertinya kami sudah dapat ide Pak. Oke. Nanti outputnya akan dibuat lebih Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Uung ya. Terima kasih kelompok gembira sudah mengingatkan bahwa masih ada kurang pada bagian output ya Bu ya. Terima kasih Bapak Gembira. Terima kasih. Nah Bapak Ibu, sekarang kita sudah selesai melaksanakan aktivitas, sudah selesai mempresentasikan. Kemudian saya minta Bapak Ibu memberikan refleksinya dengan menuliskan di sticky note. Ya silakan tempelkan di sebelah kiri. Jadi pembelajaran seperti apa yang Bapak Ibu dapatkan hari ini, kemudian hal apa yang ingin Bapak Ibu akan terapkan dalam kaitan dengan inquiry kolaboratif. Demikian, silakan Bapak Ibu tuliskan, tempelkan di papan tulis di sebelah kiri saya. Oke, silakan Bapak Ibu. Biar.
artinya inquiry kolaboratif itu lebih, sini mengatakan lebih merupakan sebuah alternatif memberikan solusi ya dari pemecahan sebuah masalah yang dihadapi dalam upaya memperbaiki pembelajaran sehingga pembelajaran itu bisa menjadi pembelajaran mendalam dan merupakan pengembangan dari pola pikir bertumbuh. Wah, keren sekali Pak Ibu, ini gambarnya. Akhirnya Pak Ibu memang sudah benar-benar memahami betul tentang pola pikir bertumbuh, karena beliau kemarin saya dengar sudah menggunakan dari sisi apa namanya, beliau lebih mengutamakan ke prosesnya daripada performanya, gitu ya. Kalian sudah katakan kalian pasti sudah berusaha keras, tetapi kalian masih kalau kalian katakan kalian pintar, nah itu adalah performa, ya. Baik, itu sudah. Kemudian ini di samping itu refleksinya juga sudah ada, yang sini sudah ada diisi. Silakan, ini sebenarnya gampang kok Ibu. Ini bisa dilihat ada nggak siapa saja yang sudah diisi, bisa lihat ya. Oke, wah ini sudah ada ya Bu Iwi, Bu Devi dan sebagainya. Keren Bapak Ibu. Oke, di bagian akhir, karena ini sebenarnya saya menggunakan pembelajaran orang dewasa, jadi saya tidak menjelaskan materi karena itu sudah ada di KP1. Jadi saya langsung mengelaborasinya di kerja, begitu. Baik, ini sudah, ini saya kira lewatkan saja. Ini tadi sudah disampaikan di KP1, hanya memuatkan saja Bapak Ibu. Nah, demikian. Kemudian tugasnya di mana nguploadnya? Bapak Ibu nanti nguploadnya di TOT di Lemes ya. Yaitu ada sini tagihan, gitu ya. Sudah paham kan caranya? Sudah. Baik, kemudian nah, bagaimana perasaan Bapak Ibu? Silahkan diekspresikan. Oke, tolong didokumentasikan Bapak Ibu dari depan. Ya, cerianya ini yang dulu ini ya. Oke, didokumentasikan. Oke, bagaimana perasaan Bapak Ibu? Silahkan diekspresikan dengan penampilan wajah Bapak Ibu. Silakan. Oke, keren Bapak Ibu. Ya. Demikian Bapak Ibu, inilah keluarga Cemara. Ya, kita tutup dengan sama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillah.